Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan penuh keberkahan. Perkenalkan, nama saya Dr. Adisti Priniulan, Magister Pendidikan. Nomor induk dosen 1101028002. Saya merupakan dosen tetap Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, IKIP PGRI Pontianak. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Sastra Mutakhir. Bobot SKS 2 SKS. Perkuliahan ini di semester 6. Pernyataan diri dosen dalam untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen tahun 2024. Mata kuliah Sastra Mutakhir kode MKK 3125119. Deskripsi mata kuliah Sastra Mutakhir. Mata kuliah ini membahas mengenai keberadaan sastra mutakhir dan kondisinya dalam perkembangan kesusastraan dan perihal yang terkait dengan keberadaannya tersebut, yang meliputi pengertian dan karakteristik sastra mutakhir, sejarah kemunculan sastra mutakhir di Indonesia, fungsi sastra mutakhir, jenis-jenis sastra mutakhir, karya dan penulisan sastra mutakhir yang terkenal, dan pengkajian sastra mutakhir. Capaian pembelajaran mata kuliah Sastra Mutakhir. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang teori sastra mutakhir dan melakukan penelaahan serta mampu melihat perbedaan antara sastra mutakhir dan sastra klasik dari berbagai aspek. Subcapaian pembelajaran mata kuliah. 1. Mampu memahami konsep dasar sastra mutakhir. 2. Mampu memahami, mengenali, dan mendeskripsikan sejarah sastra mutakhir Indonesia. 3. Mampu memahami dan mendeskripsikan karakteristik genre sastra mutakhir Indonesia. 4. Mampu memahami dan mendeskripsikan peristiwa penting periode sastra mutakhir Indonesia. 5. Mampu melakukan telaah terhadap novel dengan pendekatan intertekstual. Materi pembelajaran sastra mutakhir meliputi 1. Hakikat dasar sastra mutakhir. 2. Latar belakang lahirnya sastra mutakhir. 3. Sastrawan periode sastra mutakhir. 4. Karya penting periodisasi sastra mutakhir. 5, 6, 7, 8, dan 9. Puisi, novel, cerpen, drama, kritik sastra periode 1970 sampai 2000-an. 10. Ciri-ciri estetik dan ekstra estetik masing-masing genre. 11. Polemik sastra kontekstual. 12. Polemik sastra pedalaman. 13. Polemik sastra koran dan sastra sayembara dan sastra hadiah. Metode pengajaran saya mencakup 2 pendekatan, ceramah dan pembelajaran berbasis masalah. Dalam metode ceramah, saya menyampaikan materi kepada mahasiswa yang kemudian memberikan umpan balik. Sementara itu, metode pembelajaran berbasis masalah melibatkan pemberian tugas atau latihan yang berkaitan dengan isu terkini setelah penyampaian materi. Mahasiswa didorong untuk melakukan investigasi mendalam terkait permasalahan yang dihadapi, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi perkuliahan. Kuliah ini dilakukan secara luring dan daring dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti LMS, Google Classroom, YouTube, portal berita, WhatsApp, blog komunitas seperti Cybersastranet, dan Telegram. Sistem penilaian mata kuliah Sastra Mutakhir menggunakan pedoman akademik dan kemahasiswaan IKIP PGRI Pontianak tahun akademik 2018-2019. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. Rincian aspek penilaian meliputi aspek penilaian dan persentase. 1.
aktivitas 10%, 2. Tugas 30%, 3. UTS 20%, 4. UAS 40%. Pendekatan ini memaksimalkan keterbukaan informasi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang sastra mutakhir atau sastra cyber sesuai dengan rancangan pembelajaran semester atau RPS. Berikut ini video micro teaching yang dilakukan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Baik, sebelum memulai aktivitas pada siang hari ini, agar yang kita lakukan bermakna ibadah dan apa yang kita harapkan dapat bernilai baik terhadap pendidikan kita bersama, untuk memulai aktivitas pada hari ini, disilahkan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Baik, baik. Semangat hari ini? Semangat, baik. Saya sangat bersemangat hari ini. Kenapa? Karena hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Jadi pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai sastra mutakhir lebih dalam lagi. Karena sastra mutakhir ini kita akan menggali, kemudian kita akan melihat karakteristiknya, kemudian kemunculan dari sastra mutakhir itu mulai dari periode-periode kemunculan sastra mutakhir. Jadi hari ini begitu bersemangat. Ada yang tidak semangat hari ini? Tidak. Semuanya bersemangat? Baik. Untuk memacu hari ini ya, atau biar lebih semangat, kita menggunakan yel-yel kita. Siap semuanya? Siap. Bahasa Indonesia. Baik dan benar. Baik, terima kasih. Itu sekedar untuk membuka mata kuliah sastra mutakhir hari ini. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai sastra mutakhir juga. Baik, ada yang tahu minggu yang lalu kita membahas materi mengenai apa? Silakan. Yulita, berdiri. Baik, bagus sekali. Baik, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari mata kuliah sastra mutakhir itu sendiri. Kita akan membahas untuk pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai latar belakang lahirnya sastra mutakhir, kemudian sastrawan, periode sastra mutakhir, dan kita akan membahas mengenai karya penting periodisasi sastra mutakhir. Sudah siap untuk menjelajah? Siap. Sesuai dengan perjanjian kita minggu yang lalu, tentunya Anda sudah bergerilya untuk mencari dan mengenal jenis-jenis dari karya sastra mutakhir yang muncul dari periode-periode yang sudah kita pernah bahas, mulai dari periode 90-an, kemudian 2000-an sampai 80-an. Kemudian periode yang paling pertama yaitu tahun 1970. Baik, kita mulai sekedar pengingat terlebih dahulu. Ibu akan berikan beberapa hal yang berkaitan dengan sastra mutakhir ini. Oke. Di sini kita akan membahas sedikit latar belakang dari sastra mutakhir itu. Baik, ada yang tahu kemunculan dari sastra mutakhir ini sendiri dipicu oleh apa saja? Coba. Jadi lahirnya sastra mutakhir itu dipicu oleh beberapa hal. Jadi ketidakpuasan ya dari para penyair dan sastrawan, maka muncullah pada era tahun 90-70-an itu ya, mereka membentuk suatu wadah tersendiri yang disebut dengan sastra mutakhir atau golongan-golongan sastrawan mutakhir, atau yang disebut dengan sastrawan apa? Kontemporer atau apa? Oke, jadi harus diingat ya, ada bagiannya, ada sastrawan yang disebut dengan sastrawan kontemporer atau yang berbau mutakhir atau yang terbaru.
Nah, di sini ada beberapa alasan mendasar mengapa sastra mutakhir itu muncul di dekade tahun 1970-an. Jadi ada 3 hal. Yang pertama itu karena munculnya generasi baru sastrawan. Oke. Jadi era reformasi ini melahirkan generasi baru sastrawan yang tidak terikat dengan pakem. Pakem itu apa? Sama tidak dengan habit? Sama? Pakem sama dengan apa? A, A, aturan. Jadi tidak terikat oleh aturan, kemudian kebiasaan yang lalu-lalu sastrawan-sastrawan kita yang terbelenggu oleh aturan. Jadi di era tahun 1970-an itu mereka bebas mengapresikan diri mereka begitu. Ya. Baik, kemudian di sini ada juga yang kedua, ketidakpuasan terhadap sastrawan angkatan 60-an. Jadi ada yang berpendapat, nah sastra mutakhir itu juga dipacu oleh ketidakpuasan terhadap sastra angkatan 60-an yang dianggap terlalu terikat oleh aturan dan bentuknya begitu. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada perkembangan media massa. Nah, ini ada beberapa alasan ya kemunculan dari sastra mutakhir. Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang memicunya juga untuk perkembangan sastra mutakhir itu sendiri. Nah, coba kita perhatikan di sini. Kita masuk ke yang berikutnya, sastrawan periode sastra mutakhir. Kita sudah mengkaplingkan atau sudah memisahkan kemarin. Jelas kan? Baik. Mulai dari periode angkatan berapa dulu yang kita kapling? Ya, 1900 berapa? 70. Ya. Coba Shirley tahun berapa lagi lanjutkan? Tahun 2000. Baik, kalau begitu coba Dara. Mana Dara? Baik, Dara, coba sebutkan salah satu nama sastrawan yang lahir di angkatan tahun 1970-an. Andrea Hirata? Bukan, coba ingat. Siapa? Siapa? Ada Putu Wijaya. Baik, pasti Mbak Dara ini hidupnya di generasi Z. Jadi jadi semuanya terkait dengan munculnya novel apa? Laskar Pelangi. Good job, bagus sekali itu semuanya. Baik, selanjutnya kita akan membahas. Nah, ini ada beberapa gambar. Bisa Linda ini bisa Anda tangkap. Ada beberapa pengarang-pengarang yang muncul pada periode-periode sastra mutakhir. Oke. Yang pertama itu kita mengenal ada yang namanya Djoko Pinurbo. Ada? Oke. Kemudian kita mengenal ada Andrea Hirata, kemudian ada W.S. Rendra. W.S. Rendra ini boomingnya di tahun 70-an, kemudian ada Andrea Hirata di tahun 2000-an. Gitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah satu di antara karya sastra mutakhir yang sangat melegenda. Mengapa dikatakan melegenda? Karena cerita ini terinspirasi dari kehidupan nyata dari sebuah apa? Daerah yang ada di mana ini? Di Bangka Belitung, betul, di Bangka Belitung. Jadi ada seorang anak yang sekolah di sana, di sekolah SD Muhammadiyah, dan memiliki cita-cita yang sangat luar biasa. Nah, jadi cerita ini terilhami dari cerita nyata. Siapa tadi nama pengarangnya? Dara? Andrea Hirata. Oke, jadi pengarang novel ini adalah Andrea Hirata. Oke, baik. Ini sekadar saja yang Ibu berikan mengenai sastrawan-sastrawan dari angkatan 70, 80, 90 sampai 2000-an. Baik, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi untuk membahas mengenai periodisasi sastrawan angkatan 70, 90, 80, dan 2000. Silahkan membentuk kelompok. Sebelumnya nanti akan Ibu berikan instruksi setelah terbentuk kelompoknya masing-masing. Silahkan duduk.
Sudah siap semuanya dengan kelompoknya masing-masing? Baik, sesuai dengan perjanjian kita, pertemuan kita yang kedua minggu yang lalu, jadi Anda sudah saya instruksikan untuk membagi periodisasi sastrawan atau sastra mutakhir mulai dari karya sastra dan dan tokoh-tokohnya. Baik, silahkan Anda klasifikasikan karya-karya sastra tersebut dan tokoh-tokoh karya sastra tersebut. Silahkan. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Di sini juga sama, klasifikasikan sesuai dengan data yang sudah Anda dapatkan beberapa minggu yang lalu, yang sudah Anda dapatkan di platform digital. Sudah ada? Ada. Nah, silahkan diklasifikasikan. Nah, ini juga sama. Ya, baik, ini dari angkatan 1970 sampai 2000. Silahkan. Baik, terima kasih. Lanjut di sini, apakah ada kendala? Nah, ini adalah hasil pekerjaan kita minggu yang lalu, tinggal hari ini kita akan menampilkannya. Ini dari segi karya sastra periode tahun berapa ini? Dari Pujangga Lama, Bu. Ini ini skema yang Pujangga Lama, ini adalah sastra klasik yang lama yang bisa kita bandingkan dengan sastra mutakhir ya, pengarang-pengarangnya. Baik, terima kasih. Nah, ini kira-kira kenal enggak sama dengan Bapak ini? Iya, baik. Nah, kalau dengan Bapak ini kenal tidak? Baik, Putu Wijaya itu terkenal dengan dramanya, ya. Baik, selanjutnya Dara dan kawan-kawan. Baik. Ini sastra mutakhirnya lebih ke yang angkatan 2000 berapa? 90-an sampai 2000-an. Baik, yang tahun 2000-an itu yang paling melegenda itu film apa saja selain dari Laskar Pelangi? Iya, betul. Keras-keras. Ayat-ayat cinta. Baik. Pernah nonton? Belum. Membaca? Trailernya saja. Hanya melihat trailernya saja. Baik. Tapi sudah pernah membaca sekilas mengenai novelnya? Belum pernah juga. Baik, nanti kita akan mencoba untuk membedahnya lebih lanjut, yaitu minggu depan untuk menganalisis beberapa karya sastra yang Anda senangi, menggunakan beberapa pendekatan yang ada di dalam sastra mutakhir. Oke? Terima kasih. Baik. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi untuk menjabarkan ke depan ke teman-temannya, ada yang ingin ditanyakan di sini? Ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Baik. Mbak Serly, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, yang lain? Tidak ada. Baik, Dara, silakan. Silakan berdiri. Pertanyaan saya mengenai karya sastra ini, bagaimana caranya supaya masyarakat itu tetap dekat dengan karya sastra, artinya tidak terlepas dari karya sastra. Baik, jadi terlepas dari karya sastra, tapi bagaimana supaya masyarakat ini bisa dekat dengan karya sastra, tidak terlepas. Baik, jadi karya sastra itu dijadikan sebuah kebutuhan kehidupan kita sebagai media untuk belajar. Mau seperti itu? Bisa? Baik, coba teman-temannya silakan yang ingin menjawab. Ya? Jadi sastra itu dijadikan sebuah kebiasaan atau habits. Nah, sekarang ini kan sudah di kurikulum terbaru itu, jadi sastra itu merupakan suatu kebutuhan ya. Jadi materi wajib untuk di dalam pembelajaran. Nah, jadi sastra itu merupakan pengejawantahan dari cerita-cerita kehidupan kita sehari-hari gitu, agar melekat. Bagaimana sastra tersebut selalu bisa dimanfaatkan? Salah satu diantaranya apa kira-kira? Julita, boleh apa? Sastra yang? Coba jelaskan. Karya sastra kan banyak, ada pantun, novel, puisi, cerpen dan lain-lainnya.
Nah, bagaimana masyarakat tetap terikat dengan karya sastra tersebut, yaitu dengan mempelajari dan memperdalam banyak ilmu mengenai sastra, banyak membaca mengenai puisi dan karya sastra yang lain-lainnya. Baik, bagus Yulita. Baik, tadi ada beberapa teman Anda yang bertanya. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita akan membahas dan sesi diskusi kita lanjutkan kepada kelompok pertama yang sudah mempersiapkan materinya untuk diskusi pada hari ini. Baik, untuk kelompok pertama disilahkan untuk memaparkan hasil diskusinya. Jadi kami nomor 1 membahas tentang tokoh beserta karya sastra pada tahun 1970-an sampai dengan tahun 2000-an. Nah, adapun pada tahun 1970-an, di sini munculnya periode 70-an karena adanya pergeseran sikap berpikir dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik, dalam menghasilkan karya sastra bercorak baru, baik di bidang puisi, prosa, maupun drama. Nah, adapun tokoh-tokoh yang ada pada tahun 1970-an, yang pertama itu ada Arswendo Atmowiloto, yaitu membuat sebuah karya yang berjudul Penentang Tuhan. Penentang Tuhan ini adalah sebuah drama. Yang kedua, Cirsus. Cirsus ini adalah sebuah novel. Dan yang kedua, Putu Wijaya, karya sastranya yang pertama ada Orang-orang Mandiri. Orang-orang Mandiri ini adalah sebuah drama. Dan yang kedua, Telegram. Telegram ini adalah sebuah novel. Dan yang ketiga, Stasiun. Stasiun ini adalah sebuah novel. Yang ketiga, Darmanto JT. Karya sastranya yang pertama ada Bangsat, yaitu kumpulan sajak 1975. Yang kedua, Sekitar Masalah Kebudayaan, yaitu kumpulan esai. Sekian dari saya akan kembalikan kepada rekan-rekan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan lanjutkan tokoh dan karya angkatan 1980. Periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamis yang bergerak bersama masyarakat di Indonesia untuk menuju kehidupannya yang baru dengan wawasan konstitusional. Kesusastraan ini adalah alat untuk mencurahkan makna agar dapat ditumpahkan pada manusia secara utuh, dan makna itu hendaknya disalurkan agar mengalami proses mengembang dan mengempis masuk ke dalam kehidupan serta mengembangkan hal-hal yang sebelumnya belum terpikirkan oleh manusia. Nah, di sini ada tokoh dan beserta karyanya. Yang pertama itu ada N.H. Dini atau biasanya itu disebut Nurhayati Dini. Karyanya pada sebuah kapal, Namaku Hiroko, Pertemuan Dua Hati, dan Hati yang Damai. Yang kedua itu ada Y.B. Manggun Wijaya. Karyanya ini burung-burung mayar. Yang kedua itu Roro Mendur. Yang ketiga itu Genduk Duku. Kemudian sastrawan yang ketiga ada Ahmadun Yosi Hervanda. Karyanya itu Dari Negeri Daun Gugur. Kemudian di sini ada tokoh dan karya angkatan 1990. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan. Dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut, karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah atau penerbitan umum. Di sini ada tokoh dan karyanya. Yang pertama itu ada Ahmadun Yosi Hervanda.
karya sastranya itu sebelum tertawa dilarang. Yang kedua itu fragmen kekalahan. Yang ketiga itu sembayang rumputan. Kemudian sastrawan yang kedua itu ada Ilham Hariwijaya. Karyanya itu Olga Sepatu Roda. Yang kedua Lupus ABG. Kemudian sastrawan yang ketiga ada Dorothea Rosa Herliani. Karya sastranya itu berjudul Matahari yang Mengalir, kemudian Kepompong Sunyi, yang terakhir itu Cerita dari Hutan Bakau. Sekian penjelasan dari angkatan 1980 dan 1990. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya serahkan lagi kepada Ibu Dr. Adisti Primi Wulan, Magister Pendidikan. Terima kasih, Bu. Itulah penjelasan tentang kelompok-kelompok bersenang sastra pada tahun 1970-an sampai dengan tahun 2000-an. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. baik kepada Saudari Nona, saya persilahkan. Terima kasih. Perkenalan Mas Nona, apakah ada aturan dalam menulis sebuah karya sastra pada tahun tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nona. Jawaban ini akan dijawab oleh teman-teman saya. Saya persilakan kepada Saudari Tika Maulidi. Terima kasih kepada rekan saya. Sebenarnya kalau untuk tahun tersebut itu tetap tentunya memiliki aturan tersendiri pada setiap zamannya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit aturan yang ada pada Angkatan tahun 170 sampai 2000. Nah, di sini pada angkatan 1970, karya sastra diharapkan mempromosikan ideologi Pancasila dan nasionalisme. Kemudian pada angkatan 1980, pada tahun ini lebih menekankan tentang tema ketidakadilan dan kemiskinan. Kemudian pada angkatan 1990, penulis mulai mengeksplorasi tema-tema seperti korupsi, hak asasi manusia, dan kebebasan berpolitik. Kemudian yang terakhir, yaitu pada angkatan 2000, penulis semakin berani menyampaikan kritik sosial dan politik secara langsung berkat kebebasan pers yang lebih besar. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Sari Ica Agustini. Baik, terima kasih kepada Saudari Nika Maulida. Kepada Saudari Nona, apakah sudah jelas jawabannya? Itulah jawaban dari terkait pertanyaan yang tentang aturan dalam menulis karya sastra. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Dr. Adisti Primi Wulan. Baik, selanjutnya setelah mendengarkan pemaparan dari teman Anda tadi, materi perkuliahan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan minggu depan, jangan lupa kita akan membahas mengenai sastra-sastra yang ada di platform digital. Oke, nanti ada beberapa sastra yang kita bisa lihat di beberapa platform digital untuk sastra mutakhir. Baik, Anda semuanya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Baik, kita tutup dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.